Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam. Tahiyyatu alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bersyukur kehadiratnya, zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Beliaulah zat yang maha menghidupkan dan mematikan makhluk. Dialah zat yang maha menentukan segalanya. Sebagaimana dia juga adalah Huwar Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki, al-muhyi wal mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Oleh karenanya kita mesti bersyukur. Apapun kondisi kita, tetap saja kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Dan dia jugalah contoh teladan kita dalam memaknai kehidupan. Dalam mengisi kehidupan ini sehingga kehidupan yang abadi yaitu akhirat yang menjadi tujuan kita memang sesuai dengan harapan yang kita inginkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dialah yang mengajarkan kepada kita bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat untuk mengabdi, tempat untuk beramal, tempat untuk beribadah, tempat untuk mencari bekal, menyiapkan modal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah hari pembalasan, tempat ditimbang kebaikan dengan dosa, tempat penentuan di mana akhir kehidupan kita, apakah surga atau neraka. Dia jugalah yang mengingatkan kita lewat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa begitu banyaknya godaan dunia, begitu banyaknya bisikan syaitan, begitu banyaknya was-was baik dari manusia yang mempunyai sifat syaitan ataupun jin yang ingkar kepada Allah yang dikategorikan dengan syaitan, yang menyebabkan kita lupa dengan dunia. Dialah Rasulullah SAW lewat firman Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Karena bisikan syaitan, karena syahwat, karena fatamorgana dunia, kita beranggapan dunia inilah yang sebenarnya fana, kita anggap itu abadi atau kekal. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat dan kita umatnya, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Karena tipu daya syaitan, syahwat, bisikan-bisikan, kita anggap dunia ini kekal abadi, padahal yang kekal dan abadi itu adalah akhirat. Bahkan akhiratlah yang jauh lebih baik dari dunia beserta isinya. Kenapa? Karena di akhiratlah pembalasan surga dan neraka. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, Rasul juga lah yang menjelaskan kepada kita lewat firman Allah Subhanahu wa taala apa yang sesungguhnya dikatakan kehidupan dan apa yang dimaksud dengan kematian. Kalaulah kita memahami kematian itu dengan pemahaman sederhana,
sebagaimana makhluk yang lain juga memahami kematian, maka kematian itu sederhana, berpisahnya ruh dengan jasad. Dah selesai, itulah kematian. Tetapi bagi kita orang-orang beriman, kematian itu bukan sekedar berpisahnya ruh dengan jasad. Karena kalau seandainya kematian itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad, sebagaimana dikatakan oleh Allah, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka apa bedanya manusia mati, binatang, hewan mati, kita mati, berpisah ruh dengan jasad, sapi mati, atau binatang yang lain mati, apa bedanya? Sama, berpisah ruh dengan jasad. Tetapi bagi orang beriman, yang paling krusial itu adalah bagaimana kita menghadapi kematian itu. Apa yang kita siapkan setelah kematian? Oleh karenanya, bagi orang beriman tidak ada istilah mati konyol. Dalam konsep Islam dilarang untuk bunuh diri. Kenapa? Karena itu merugikan kita. Bahwa takdirnya ada orang meninggal di medan pertempuran, berpisah ruh dengan jasad, tapi makna kematiannya bukan sekedar kematian biasa, tetapi dalam pandangan kita orang-orang beriman, itulah syahid. Kenapa? Dia mati berpisah ruh dengan jasad, itu betul, tetapi niatnya untuk menegakkan agama Allah, maka dia bukan mati konyol. Dia mencari syahid, dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan syahid kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ayat-ayat yang membicarakan tentang kematian perlu kita ulang-ulang untuk mentadaburinya. Salah satu contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' walakin la tash'urun. Jangan kalian mengira orang yang terbunuh di medan pertempuran, orang yang mati dalam perperangan, mati konyol, tidak. Bahkan dia mati, tidak. Zahirnya memang berpisah ruh dengan jasad, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bal ahya, tetapi mereka tetap hidup. Ini bukti bahwa Islam mengajarkan tentang hakikat kehidupan, tentang hakikat kematian. Agar apa? Agar kita jangan salah kaprah dalam menilai, dalam memvonis apa yang ada di hadapan kita. Ini jugalah yang mesti kita tadaburi bersama-sama, dikaitkan dengan hadis Rasul SAW yang sangat populer. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu ditentukan oleh nawaitu, niat yang ada dalam hati kita. Dan semua amal akan ditimbang, akan dinilai sesuai dengan niat orang yang mengerjakannya. Dan turunan dari hadis ini, hadis berikutnya dalam Riyadhus Shalihin juga dijelaskan, ada orang meninggal di mana? Di medan tempur. Dia ikut berjihad. Zahirnya mati syahid. Tapi ketika dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasul, tidak. Dia berjuang, dia berjihad, dia terbunuh bukan untuk li'ila'i kalimatillah, bukan untuk menegakkan agama Allah, tapi dia ingin terkenal, dianggap sebagai pahlawan. Ini bukti bahwa segala sesuatu itu penilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memahami kaidah bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan
tentang hakikat kehidupan, tentang hakikat kematian. Tetapi penilaian akhirnya tetap itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kaidah fikih diajarkan nahkum bizzawahir wa natawallas sarair. Kita hanya bisa menghukum, menilai yang zahir, yang nampak. Adapun yang batinnya, yang hakikatnya, Allah yang maha menentukan. Zahirnya kita lihat, dia orang soleh, dia orang baik, meninggal. Kita lihat secara zahir, mungkin syahid di medan pertempuran, mungkin dalam beribadah. Kita katakan mudah-mudahan dia husnul khatimah. Tetapi hakikatnya sesungguhnya Allah lah yang maha menentukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.